Selamat pagi anak-anak. Ya, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang ilmu bumi Indonesia. Indonesia terletak di Asia Tenggara di antara benua Asia dan Australia. Tempat kita berdiri ada di sini. Irian Jaya. Irian Jaya, atau yang kini dikenal sebagai Provinsi Papua dan Papua Barat, adalah dua provinsi yang terletak di belahan paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua terkini adalah Papua yang dinamis dengan semangat kerja tinggi dan modern. Papua terkini adalah Papua yang terus belajar dan membangun di berbagai bidang. Pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang unggul, pendidikan menempati posisi strategis untuk mewujudkannya. Tokoh seperti Yan Pitwanma dengan pengabdiannya menghadirkan semangat baru dalam dunia pendidikan. Yan Pit adalah guru teladan peraih Satya Lencana dari pemerintah atas prestasinya menjadi guru di pedalaman Papua. Sejak tahun 1975, Yan Pit mengabdi di Desa Armopa, Distrik Bonggo yang sekarang masuk dalam Kabupaten Sarmi. Di Bonggo, Yan Pit bukan hanya menjadi perintis sekolah dasar Inpres, beliau juga mempelopori didirikannya SMP Negeri 1 Bonggo pada tahun 1983 sampai tahun 1984 berdasarkan nota tugas dari Pemda Provinsi Papua. Lalu saya diberikan tanggung jawab sebagai awal itu pelaksana harian, lalu pejabat kepala sekolah 85 dan 85 seterusnya dari kepala sekolah definitif. Jadi saya terikat, saya punya tanggung jawab. Jadi kepercayaan ini tetap saya jaga dan lakukan itu. Hei Timotius! Yan Pit sebagai koordinator guru SMP 1 ketika itu. Cara mendidiknya juga unik. Di pagi hari, Yan Pit mengajar di gedung sekolah dasar dan setelah matahari memuncak, mereka berpindah ke gedung SMP hingga petang. Pengabdian guru Yan Pit adalah inspirasi Papua. Semangat Yan Pit adalah nafas untuk generasi muda Papua. Tak ada warisan yang paling berharga selain ilmu pengetahuan yang lahir dari sistem pendidikan yang baik. Di sekolah dasar Inpres inilah Septinus George Saa menempuh pendidikan dasarnya. Pada tahun 2003, Mutiara Hitam Papua ini makin bersinar ketika pada tahun 2003 melanjutkan sekolah di SMA Negeri 3 Jayapura. Yang masuk ke sekolah ini adalah anak-anak yang spesial gitu. Mereka pertama memiliki nilai yang bagus di SMP dan biasa dites di daerah lagi. Jadi mereka tuh harus bersaing di daerah sama teman-teman yang psikologi mereka. Nah, di situ ketika mereka selesai lulus itu baru mereka datang ke Jayapura untuk di sini. Nah, kalau kita yang dari kota Jayapura, kita juga harus mengikuti seleksi yang ada, dan seleksi itu memang yang saya alami itu yang dulunya ranking di sekolah saya, yang hebat di sekolah saya, ternyata belum tentu juga bisa masuk. Jadi memang masuk ke institusi yang namanya SMA Negeri 3 ini juga lumayan kompetitif. George Saa adalah seorang pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004 dari Indonesia. Prestasi pemuda yang saat itu berusia 17 tahun ini sangat mengagumkan. Rumus yang ditemukannya berhasil memenangkan First Step to Nobel Prize in Physics yang saat itu mengungguli ratusan paper dari 73 negara yang masuk ke meja juri. Para juri yang terdiri dari 30 jawara fisika dari 25 negara itu hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk memutuskan pemuda 17 tahun asal Manokwari ini meraih emas. Jadi yang lomba saya ini adalah lomba seperti lomba riset meneliti tingkat dunia. Di situ
kita harus menghasilkan penelitian dengan kualitas yang sudah at least mendekati cara bekerjanya orang yang meraih Nobel Fisika. Jadi ketekunan mereka, bagaimana mereka disiplin dalam menekuni bidang itu, itulah yang dilakukan. Jadi kita harus memproduksi hasil penelitian yang istilahnya tingkat kelas dunia lah. Dan dari ratusan orang itu diseleksi menjadi 7 orang untuk mewakili Indonesia. Tetapi dari 7 orang ini hanya saya sendiri yang bisa melanjutkan ke fase berikut. SMA 3 Jayapura tidak hanya menghasilkan George Saa saja. Siswa-siswa berprestasi lainnya pun lahir di sekolah ini. SMA 3 Jayapura menjadi role model keberhasilan pendidikan menengah di Papua. Pendidikan itu bisa merubah segala sesuatu. Semuanya bisa berubah hanya melalui pendidikan yang baik. Nah, karena itu selalu saya mulai dari kata-kata itu. Saya orang kampung, orang tua saya buta huruf, tapi saya bisa duduk sebagai menteri di sini. Karena itu bahwa orang Papua melihat wah kita sebenarnya bisa. Kita semua bisa. Karena kesempatan diberikan untuk semua orang bisa. Jadi ini tergantung kembali ke kita masing-masing, ke diri kita. Jadi saya menjalani ini, prinsip saya melaksanakan tugas, saya selesaikan tuntas apa yang dipercayakan itu. Kita buktikan bahwa kita dipercayakan untuk jabatan itu karena kemampuan intelektual kita, bukan karena alasan politis dan lain-lain diberi kesempatan itu. Ini akan merendahkan kita di negeri ini. Kebebasan memperoleh pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia. Suasana kehidupan yang aman dan damai diperlukan anak-anak Papua untuk lebih konsentrasi dalam belajar. Semangat belajar anak Papua kian hari meningkat seiring dengan pembangunan di segala bidang. Pendidikan menjadi salah satu bidang yang menjadi perhatian utama pembangunan di Papua. Kan masih gabung dengan FM 107,8 dan 1278 AM Radio Pikonane toh. Jadi sekarang ikuti acara selanjutnya dulu Selamat mengikuti. Kebebasan dalam memperoleh akses informasi adalah salah satu perkembangan menarik di Papua. Papua terkini adalah Papua dengan terbukanya beragam akses komunikasi dan informasi. Radio Pikonane adalah radio yang berdiri di Desa Anyelma, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo. Radio ini mengudara sejak tahun 2007. Keti Vince Dimara adalah sosok di balik berdirinya radio ini. Inilah media elektronik pertama yang berdiri di pedalaman Yahukimo, sebuah radio swasta yang berorientasi kepada informasi dan pendidikan. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa saat ini Dulunya itu kami susah untuk mendengar informasi, debat orang baru bisa dapat dengar informasi, membuat surat, baru kami mendengar informasi, bahwa di sana akan terjadinya seperti ini, di sana ada harganya begini, sekarang sekolah itu tidak berjalan, seperti itu. Tuh dulunya kami buta karena belum ada radio. Nah sekarang ada radio ini, kami untung sekali lewat radio Pikonane. untuk teman-teman petani yang mungkin rindu untuk mendengarkan bagaimana menanam sayur mayo atau menanam, memelihara hingga memanen dengan hasil yang baik, semuanya bisa mengikuti siaran kami di program Mari Membangun, tentunya di program. Itu kami dapat informasi harga-harga 1 kilo kol, 1 buah, harga-harga itu kami dengar dari radio Pikonane. Yang dapat dari radio Pikonane ini kami dengar lagu-lagu radio, lagu-lagu gereja, lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah. Saya pesan lagu radio, lagu yang saya suka. Nona manis siapa yang punya, nona manis siapa yang punya, nona manis siapa yang punya, itulah Wetipo punya.
Pendidikan menjadi salah satu isu utama dari program Radio Pikonane. Salah satunya, Radio Pikonane ini mampu berperan merevitalisasi semangat belajar dan mengajar di sekolah. Radio Pikonane mampu mengajak guru-guru yang telah meninggalkan sekolah sekian lama untuk kembali mengajar. Pengumuman yang saya buat itu sih dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yaukimo ditujukan kepada para guru yang sudah meninggalkan tempat tugasnya hampir 10 tahun bahkan lebih. Isinya itu diminta untuk segera kembali ke tempat tugas. Efeknya setelah dari pengumuman itu kemudian masalah sekolah di Yaukimo ini jadi perbincangan. Jadi waktu itu memang efeknya mereka semua kembali dan sekolah-sekolah itu setelah kemarin baru saja juga sebenarnya baru November kemarin juga saya sempat turun ke beberapa kecamatan itu sudah jalan seperti biasa, malah sudah ada penambahan guru lagi. Mendirikan radio memerlukan pasokan energi listrik yang cukup banyak. Di Dusun Anyelma sebelumnya tidak ada jaringan listrik. Menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar bensin atau solar sangat mahal. Energi solar sel pun tak mampu hadir di sini. Karena distrik Kurima sepanjang tahun lebih cenderung mendung dan curah hujan tinggi. Pembangkit inilah yang menjadi penggerak energi listrik Radio Pikonane. Dengan kapasitas sekitar 10 kW, pembangkit ini juga mampu memberikan pasokan listrik bagi warga di sekitar Dusun Anyelma. Papua yang kuat adalah Papua yang sejahtera. Semangat Kety Vince Dimara dengan Radio Pikonane menjadi pewarta semangat untuk lebih peduli kesehatan dan pendidikan. Semua itu dilandasi dengan cita-cita yang luhur untuk mewujudkan Papua yang sejahtera. Rinkodon typhus atau Gurano babintang atau yang biasa dikenal sebagai hiu paus adalah ikan terbesar di dunia. Di perairan Kepulauan Yaur, Teluk Cendrawasih, Kabupaten Nabire adalah habitat alami dari jenis spesies langka ini. Dibandingkan dengan jenis hiu paus lainnya, jenis yang hidup di Teluk Cendrawasih ini lebih unik karena mereka sering kita temukan di sekitar bagan milik penduduk Nabire. Ikan ini memakan plankton dan ikan-ikan kecil yang banyak hidup di sekitar bagan. Saya memahami bahwa alam ini adalah satu ekosistem hidup. Kemudian kalau misalnya alam ini ada biota yang hilang, berarti bagian daripada hidup kita itu sudah berkurang. Sebab kita dengan alam itu adalah satu keterpaduan hidup ya. Jadi hiu paus atau Gurano babintang, menurut sebutan orang tua saya sampai sekarang, itu adalah bagian makhluk hidup di satu ekosistem, juga keterhubungan budaya yang kita harus jaga, kita harus lindungi. Bentuk pelestariannya pertama, kita hindari tindakan membunuh hewan itu secara besar-besaran. Ataupun hiu paus itu tidak boleh dibunuh. Munculnya ikan hiu paus ini menjadi bukti bahwa ekosistem di sekitar perairan Kepulauan Yaur masih terjaga dengan baik. Kehadiran hiu paus menjadi penanda keseimbangan alam. Tindakan melestarikan Gurano babintang itu sudah merupakan satu kebiasaan daripada orang tua dulu. Kemudian itu dikembangkan oleh lembaga adat bersama-sama dengan masyarakat setempat. Lalu kita padukan dengan satu kesepakatan bersama dengan Yayasan WWF dan Balai Taman Nasional Cendrawasih dan juga pemerintah daerah. Dalam hal ini para kepala kampung, kepala distrik dan bupati untuk kita lindungi, kita jaga dan kita lestarikan. Halo, halo. Iya, oke. Masuk. Saya masih budaya, masih bertahan. Masih bertahan, masih jalan. Baru tidak bisa lepas, tidak bisa
Di pedalaman Lembah Baliem, Distrik Kurulu Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, sosok Pak Yali Mabel terkenal sebagai tokoh kepala suku Nayak yang masih menjaga kelestarian adat dan budaya. Pak Yali Mabel dan warganya juga sadar dengan potensi kebudayaan dan pariwisata. Pak Yali menjadi koordinator penyelenggara paket wisata di kampungnya. Seringkali Pak Yali mendapatkan pesanan untuk mempertunjukkan adat istiadat suku Nayak. Pak Yali dan warganya juga menyediakan fasilitas penginapan layaknya tinggal di perkampungan tradisional Papua. Kami malu datang, terus pertama kali kami penyebutan perang-perangan di luar. Habis itu nyanyi-nyanyi, habis nyanyi-nyanyi, sambil nyanyi masuk ke dalam, terus nyanyi-nyanyi di sini. Habis itu siapan kayu, terus siapkan ini lubang ini untuk masak. Hari itu dan juga ada ini turis-turis datang ke sini, terus kami juga punya hotel di luar. Iya, untuk tamu-tamu. Banyak turis dari semua negara. Semua negara masuk ke sini. Terus habis bermalam di sini, terus paginya bikin tari-tarian seperti tadi. Jadi turis mereka datang mau tidur di Honai lokal, mereka tidur di sini. Ini di sini ada 4 Honai, terus di sana ada dapur, terus di sini ada tempat makan, ada ini. Ini kita bikin swadaya dari masyarakat. Di sini kita adakan buku-buku, ada pustakaan, ini obat-obatan, buku-bukuan dari luar negeri mereka bantu kita simpan. Baru ada orang sakit, kita ambil obat di sini, baru kita bantu masyarakat. Terus ada anak-anak sekolah mereka habis buku, ada naik kelas, kita ambil buku di sini baru kasih gitu. Terus ini makan, tempat makan. Terus di sana WC dengan kamar mandi. Yang masak mereka cooking mereka dari kota langsung sendiri. Yang kita dari sini kita cuma siapkan air dengan kayu bakar. Jadi orang bule mereka kan harus persiapan daun punya cook juga, jadi mereka bawa cook sendiri baru mereka masak di sini. Budaya itu tidak bisa lepas, masih bertahan setiap tahun, setiap bulan. Baru sekarang ini selalu setiap tahun kita masih bertahan, tidak bisa lepas. Baru itu kasih Tuhan. Bahasa beda, badannya beda, rambutnya beda. Jantung, satu jantung, Tuhan. Papua, Indonesia, memang gunung amat. Kita bertahan. Tokoh ini unik. Walaupun memegang adat istiadat Papua yang kuat, Pak Yali tetap memiliki kesadaran dalam mendukung pendidikan untuk generasi penerusnya. Generasi dengan pendidikan yang tinggi namun tetap mewarisi kebudayaan dan peradaban Papua yang unik. Dari 8 anak Pak Yali, 2 orang diantaranya yakni Albert Mabel dan Wamilik Mabel memiliki prestasi luar biasa. Mereka bersekolah di Akademi Kepolisian. Albert akan dilantik pada tahun ini, sementara Wamilik masih melanjutkan studinya di akademi tersebut. Sosok Pak Yali menjadi inspirasi bagi Papua untuk peduli dengan pendidikan dan terus belajar menjaga akar budayanya. Anak-anak Albert dengan Wamilik baru masih kecil, orang tuanya masih bertahan budaya. Sekarang di sekolah ke polisi, ke kuliah di Semarang. Besok ini tahun bulan Juni latih. Di dalam dunia pendidikan itu kondisi geografis itu kita menyebutnya dengan kondisi given. Artinya kondisi yang sudah ada, dan itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk membiarkan anak-anak ini terkurung dalam situasi yang dia hadapi, kondisi yang dia sekarang hadapi. Tetapi di dalam ilmu pendidikan, di dalam ilmu pengajaran, itu mengharuskan kita untuk strategi-strategi
model-model pengajaran yang dapat melibatkan anak-anak ini untuk belajar dengan baik. Demi Tuhan saya berjanji. Papua terkini adalah Papua yang memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Pada tahun 2001, ditetapkanlah Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua. Matahari demokrasi pelan-pelan memberi kehangatan dan semangat baru bagi Papua untuk bangkit, membangun, dan berkembang ke arah yang lebih maju. Papua masa depan adalah Papua yang lebih ekspresif dalam menyampaikan aspirasinya. Demokrasi di Papua sudah berlangsung sejak lama. Hal ini bisa dilihat dari tradisi penggunaan noken dalam bermusyawarah untuk mendapatkan kata mufakat. Noken dalam tradisi masyarakat Papua tidak hanya menjadi media untuk membawa barang sehari-hari. Namun di dalam noken inilah suara rakyat Papua bisa tersampaikan. Pada masa Pepera tahun 1969, suara rakyat Papua tertampung dalam noken untuk bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di masa reformasi ini, di beberapa daerah yang sulit terjangkau, masih menggunakan noken sebagai media untuk pemilihan kepala daerah. Surat suara dimasukkan ke dalam noken yang diwakili oleh masing-masing kepala suku. Pilkada dengan media noken ini pun disahkan oleh negara sebagai salah satu sistem pemilihan di Papua. Noken menjadi simbol perwajahan demokratisasi di Papua. Saya masuk di sini, di kota ini, yang boleh saya katakan ya made in Indonesia. Artinya dibangun oleh Indonesia. 50 tahun lebih sekarang ini, dia lebih cemerlang dari yang lain-lain dulu dibangun. Jadi setelah peralihan tanah ini dari Belanda kepada Indonesia, kemajuan besar di sini karena pendidikan yang sudah ditaruh dilanjutkan oleh negara ini. Penilaian saya, sekarang ini ada perhatian luar biasa untuk pendidikan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa pendidikan dulu baik, sekarang tidak baik, buat saya jangan seperti itu. Dan saya sangat berterima kasih sebab pemerintah kita memperhatikan kehidupan orang Papua di tanah ini. Istimewa bidang pendidikan sangat meluas. Merauke adalah wilayah paling timur di Indonesia. Di distrik Sota ini terdapat perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Walau terletak di perbatasan, Sota memiliki sekolah menengah kejuruan yang bermutu baik. SMK Negeri 1 Sota berdiri karena jarak letak atau tempat yang di distrik Sota jauh dari Kabupaten Merauke, tepatnya 80 km, maka masyarakat di sini berharap ada sekolah tingkat atas, sehingga lulusan dari SMP di Negeri 11, kemudian ada yang di Erambo, dan di Yang Gandur bisa bersekolah tingkat atas di sini, khususnya SMK Negeri 1 Sota. Untuk menghemat mungkin pengawasan, kemudian dari segi ekonomi, pastinya kalau ke Kota Merauke mereka harus membuang biaya, mungkin sewa rumah dan lain sebagainya. Hari ini kita berbicara menyangkut bagaimana cara perbanyakan vegetatif itu dilakukan. Kami melihat prospek yang paling bagus adalah pertanian dan peternakan. Karena pertanian adalah pusatnya ekonomi. Jadi diharapkan bahwa anak-anak itu nanti bisa menjadi seorang petani pun petani yang baik atau yang profesional. Peternak pun demikian. Nama saya Jesslyn GFC, umur 20 tahun, sekolah di SMK 1, di SMK Negeri 1 Sota, jurusan pertanian. Cita-citanya menjadi guru pertanian, karena orang tua juga pertanian, tapi
mau ambil jurusan pertanian supaya lebih tahu lagi. Sekolah ini memberikan fasilitas asrama bagi siswa-siswanya yang rumahnya jauh dan tidak terjangkau transportasi. Uniknya, SMK ini juga menerima dan mengizinkan siswa-siswa dari Papua Nugini untuk bersekolah di sini. Nama saya Jubnaut, asal dari Penggi. Sekolah saya SMK Negeri 1 Kota. Kelas saya 10 TIP. Di PNG kita tidak bisa sekolah karena saya tinggal satu tempat tinggal itu, kalau mau ke sekolah harus 2 hari 1 malam. Adanya siswa dari Papua Nugini itu karena yang berdekatan kan hanya beberapa kampung, yaitu Weyam, Weriabel, dan Mohet. Mereka bersekolah ke sini lebih dekat dibandingkan dengan mereka punya daerah di tempatnya, yaitu namanya Daru. Saya memilih sekolah di sini karena saya mau dapat ilmu dari Indonesia. Ilmu saya mau harapkan itu saya mau tahu bagaimana peliharaan ayam atau ternak unggas. Saya sudah dapat pelajari bagaimana cara memelihara ayam petelur, ayam pedaging. Sama bawa ilmu dari sini ke Penggi. Karena kami di sini rata-rata guru semua berbasik bahasa Indonesia. Karena kami sekolah di Indonesia, makanya untuk pengajaran terhadap anak-anak Papua Nugini agak kesulitan karena kami dituntut untuk bisa berbahasa Indonesia. Sedangkan mereka punya bahasa Inggris pun bukan bahasa Inggris yang benar. Jadi kalau brother biasa mereka menyebutnya dengan brada, seperti itu. At first, I was a bit afraid when my friends spoke bahasa Indonesia to me. I felt guilty. I didn't know what to say back to respond to them. And came a time by time, and then I caught up with it by the language, the bahasa. So currently now I can speak the hard words, I can understand, but not to speak. I only understand reply back in bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris mengertinya sedikit, tapi kalau bahasa Indonesia mereka mengerti sedikit. Untuk membangun bangsa, jalannya hanya pendidikan. Tidak ada jalan lain menurut saya. Karena membangun bangsa memerlukan orang cerdas. Orang cerdas secara intelektual. Orang-orang cerdas inilah yang bisa berpikir, dan orang cerdas inilah yang bisa mengatur. Orang cerdas inilah yang bisa menyiapkan keperluan-keperluan di dalam rangka membangun. Dan orang cerdas itu hanya bisa didapat melalui pendidikan yang baik. Dari hasil pendidikan itu, orang asli Papua bisa menduduki jabatannya, baik dan memimpin lagi sesama. Kewenangan diberikan oleh pencipta Allah Raja Semesta Alam untuk pemerintah negara sebagai wakil Allah yang tersurat dalam Roma pasal 13, ini harus ditaati oleh warga negara. Dan juga kalau ada ketentuan undang-undang, hukum dan peraturan harus dijalankan dengan baik oleh pimpinan dan bawah. Perubahan ke arah yang lebih baik menjadi tujuan utama rakyat Papua untuk bergerak lebih maju. Perlu niat dan kerja keras untuk menjadikan Papua menjadi lebih modern. Kelompok Tani Mandiri Nusantara Bersatu, Kampung Limo Asri, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, menjadi contoh bagaimana kesejahteraan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Kesejahteraan perlu diraih dengan kerja keras. Kelompok tani ini beranggotakan mantan kombatan organisasi Papua Merdeka. Pemerintah memberikan dukungan kepada mereka untuk kembali ke pangkuan Republik Indonesia dan memfasilitasi mereka untuk meraih kesejahteraan
dengan pendidikan pertanian dan peternakan. Dulu memang saya sudah tinggal di hutan, jadi saya anggota Kelikualik. Tapi sudah saya melepaskan, akhirnya saya bawa pembangunan seperti ini. Saya membangun untuk masyarakat yang saya punya masyarakat yang ketinggalan jauh. Sekarang kita sudah dirasakan adalah anak sekolah boleh, ini kita sudah masukkan sekolah, kita sudah menikmati rumah dan pertanian. Jadi kita punya sehari-hari kerja itu hanya petani saja Bapak. Dan kerja, berkebun, hidup seperti ya pemerintah begitu Bapak. Jadi sekarang kita sudah rasakan pemerintah hidup itu bagaimana cara yang baik itu kita sudah mulai rasakan jadi dengan Bapak-Bapak dari pusat. Maka sekarang kita masuk di sini itu kita kerja dengan aman. Bagaimana untuk diri kita masing-masing ini hari ini makan apa, besok makan apa, itu yang kita dipikir. Supaya saya bagaimana caranya untuk mendorong masyarakat ini supaya dia bisa sekolah bagus, dia bisa jaga kesehatan bagus, dia bisa nikmati hasil kerja sendiri, tidak mengharapkan orang lain. Dia tidak boleh ikut pengaruh macam orang bilang perang-perang saudara. Tidak boleh ikut seperti itu. Nah, itu yang saya berjuang untuk pikir ke depan ini anak-anak saya, orang-orang saya ini bagaimana. Nah, itu. Pendidikan pertanian dan peternakan di Kampung Limau Asri ini menjadi jembatan bagi warganya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dasarnya sebenarnya mereka sudah punya dasar-dasar beternaknya, artinya pengetahuan sifat-sifat tentang babi itu sendiri mereka sudah punya. Hanya problem adalah higienis atau kesehatan. Nona ini, ya Nona Mak. Dalam soal babi ini saya kira ada yang menarik dari mereka dan pengalaman kami. Pada awalnya dalam pikiran kami beternak secara bersama-sama itu lebih memudahkan pengelolaan. Tapi ternyata dalam perkembangan kandang bersama yang kita buat itu ternyata pelan-pelan itu kosong. Dan setelah kami lihat mereka pindahkan babi itu ke halaman rumahnya masing-masing. Jadi di sini saya melihat ada satu hal yang menarik dari mereka, artinya ternak itu menjadi sangat sebuah hal yang sangat berharga secara keluarga maupun secara individual, sehingga itu memang harus mereka kelola sendiri. Nah, ini yang saya kira proses belajar bagi kami juga gitu, bahwa ternyata mereka juga memiliki kebudayaan atau cara tersendiri dalam memandang babi itu tidak hanya sebagai ternak tapi sebagai satu sistem status sosial dan sebagainya. Saya kira yang penting dari proses ini dua hal saja. Pertama, kami dari KRIPB melibatkan mereka untuk memindahkan pengetahuan tentang cara-cara bertani. Yang kedua, proses pelibatan ini saya kira juga yang buat kami paling penting, mereka bisa melihat sebuah harapan baru di kehidupan di lokasi yang baru ini. Jadi dua poin itu yang saya kira paling penting dalam proses pembangunan masyarakat di sini. Papua terkini memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Anak-anak Papua terkini memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar cita-citanya. Denny Jigibalom adalah seorang co-pilot. Sebuah maskapai penerbangan mempercayakan salah satu armadanya untuk diterbangkan oleh Denny. Denny sadar betul bahwa pendidikan menjadi pintu gerbang untuk anak-anak Papua untuk mewujudkan cita-citanya. Kalau kita melihat di Papua ini kan kebanyakan daerahnya memang dibutuhkan transportasi udara karena ada banyak airstrip di daerah-daerah pedalaman. Kalau kita menjangkaunya dengan laut sangat susah karena waktunya yang dibutuhkan sangat panjang. Tapi kalau pemerintah memperhatikan bisa dikembangkan transportasi udaranya, kita sangat berterima kasih dan kita sangat mendukung program pemerintah ini ke depan. Mudah-mudahan pemerintah bisa melihat dampak dari transportasi udara untuk membangun tanah Papua ini. Papua masa kini ya, kalau kita bilang perkembangannya sudah sangat bagus ya. Di samping itu artinya sudah bisa pemerintah sudah bisa menjangkau ke beberapa tempat pedalaman terpencil pun sudah merasakan bagaimana dibangun. Kalau dilihat sekarang anak Papua itu punya cita-cita hampir sebagian besar mau jadi pilot. Jadi kalau dihitung sekarang sudah hampir 100 lebih. Yang itu baik yang sudah kerja sebagai kapten pun sudah ada.
Dan yang di belakang kita pun masih banyak, dan memang antusias untuk anak-anak Papua saat ini untuk menjadi pilot itu sangat besar. Jadi supaya dunia luar bisa melihat kepada bahwa orang Papua itu bukan hidup di hutan saja atau di daerah di bawah gunung atau di dalam Honai yang tidak berpendidikan, tapi mereka bisa melihat bahwa orang Papua punya sesuatu yang tersendiri, keunikan tersendiri, dan itu pun tidak bisa dilihat dengan sebelah mata karena potensi di Papua ini dengan manusianya pun, alamnya pun sangat mendukung. Dunia kedokteran adalah garda depan untuk mengawal bangsa yang sehat. Anak-anak Papua terkini mampu menjadi dokter dan petugas kesehatan yang mumpuni. Hal ini dapat kita lihat dari sosok Dr. Rosalin Irene Rumaseu di sebuah klinik kesehatan di kota Timika. Motivasi saya membuka klinik itu disebabkan karena saya sangat tersentuh dengan lingkungan saya. Saya punya orang-orang, khususnya orang-orang Papua. Saya bisa memberikan yang terbaik yang saya dapati, khususnya bidang medis, buat saya punya orang-orang Papua. Karena pelayanan medis itu selama orang masih hidup, masih membutuhkan kesehatan. Sehingga apa yang saya dapatkan, saya bisa memberikan yang terbaik kepada mereka, bukan karena segi bisnis, tetapi saya harus melayani dengan hati. Karena saya punya semboyan itu melatih, melayani dengan hati. Saya bangga karena saya sebagai perempuan Papua, dokter Papua, yang pertama kali mempunyai klinik Leo selengkap ini. Lalu saya bisa mempekerjakan seorang dokter perempuan Papua juga. Lalu manajernya juga orang Papua, walaupun basicnya bukan medis, perawatnya juga Papua. Saya kolaborasi dengan pendatang, tapi 70% klinik ini semuanya orang Papua. Saya memilih menjadi seorang dokter karena saya sebagai anak Papua, saya merasa terpanggil dan itu mungkin menjadi cita-cita saya untuk dapat melayani semua orang, tapi terutama untuk masyarakat Papua. Menurut saya Papua saat ini adalah Papua tanah yang damai, Papua yang sudah semakin maju dan semakin sejahtera dalam segala bidang, dan harapan saya ke depan tanah Papua akan menjadi tanah yang menjadi berkat, negeri yang menjadi berkat untuk semua bangsa, terutama bangsa Indonesia. Jadi kita tidak terlalu berharap bahwa kita disuap terus, tapi kita bisa melihat bahwa kita juga bisa di negeri kita, dan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di Indonesia, di daerah lain, dan terutama di dunia bisa mengetahui bahwa kita di Papua juga punya inspirasi, bisa menjadi seorang inspirator buat dunia dan Indonesia. Semangat Papua untuk bergerak lebih maju muncul dari beragam wilayah, dari kota hingga pedalaman Papua. Semua dengan cita-cita yang sama untuk kemajuan dan kesejahteraan Papua. Semangat belajar dari George Saa, pengabdian mendidik dari Yan Pit Wanma, suara radio Piko Nane, dan kegigihan Keti Vince di Mara, hingga semangat kerja kelompok tani di Mimika adalah cerminan semangat masyarakat Papua untuk menyongsong hari depan Papua yang demokratis dan sejahtera. Sebenarnya pembangunan manusia Papua itu kita diinspirasi oleh visi yang disampaikan oleh ISK pada tahun 1928, yaitu di Wasior. Wasior itu tempat dimulainya peradaban pendidikan untuk orang Papua. Jadi tahun 1928 itu ISK mengatakan begini, di atas batu ini, dia meletakkan satu batu, dan di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Biar orang pintar, orang berpengertian, orang berhikmat membangun negeri ini, tapi pada satu saat orang Papua akan bangkit dan membangun dirinya sendiri. Saya menghendaki generasi orang Papua ke depan
adalah generasi orang Papua yang disegani, dihormati, dan juga dihargai di negara ini karena brain power, kekuatan otak. Itu mendasari saya, dan juga saya coba motivasi mahasiswa anak-anak Papua terutama untuk bisa mengerti dengan baik bahwa kita hanya bisa bersaing di negeri ini, di negara yang lain kita hanya bisa bersaing dengan brain power.